Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji hanya milik Allah, Rabbul samawati, Rabbul fil ard. Dialah yang hak disembah di langit maupun di bumi. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah. Saudaraku dimanapun Anda berada, Al-Fakir menyapa dengan kerendahan hati. Al-Fakir diminta untuk menyampaikan satu mujadlah hasanah yang mungkin hal ini menjadi bahan introspeksi Al-Fakir serta pemirsa semua dimanapun Anda berada. Fenomena kemiskinan, kefakiran terjadi begitu masif, begitu banyak di negara kita yang katanya subur dan makmur. Namun kenyataan banyak kita temukan kasus-kasus orang yang bunuh diri dikarenakan kelaparan. Untuk itulah Al-Fakir menyampaikan ajakan bagi Anda yang mempunyai harta berlebih. Hitunglah zakat mal Anda, zakat harta kekayaan Anda. Lalu berikanlah harta itu kepada karib kerabat Anda dahulu. Jangan Anda salurkan kepada mungkin yang Anda kurang percaya. Al-Fakir tidak bisa menyebutkan lembaga apa itu. Tetapi ketika Anda ingin bersedekah, berinfak atas zakat mal harta Anda, maka lebih baik disalurkan dahulu kepada karib kerabat kita. Saudaraku, dalam keadaan yang carut marut ini diperlukan kelapangan hati serta kebesaran jiwa kita. Sebagaimana Nabi mengatakan bahwa sedekah akan memberikan umur yang panjang, menghalangi kita dari kefakiran, menghalangi mohon maaf kita dari kematian yang buruk, serta kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat menyombongkan diri sendiri. Allah dalam surat Al-Baqarah mengatakan bahwalah kita tidak akan menemukan kebaikan yang sempurna sebelum kita menginfakkan apa yang paling kita cintai. Lalu dalam konteks ini mungkin kita terlalu cinta kepada uang kita sehingga kita terjerembab ke dalam kekikiran. Kekikiran inilah yang membuat kita terperosok ke dalam kesombongan. Sebagaimana Qarun menyombongkan diri di hadapan Allah. Dia mengatakan bahwa harta pembendaharaan dunia ini adalah hasil usahanya.
Allah murka dengan Qarun, maka Allah belah bumi ini. Qarun beserta harta bendanya masuk ke dalam dunia ini. Itulah riwayat di mana orang ketika menggali dan ada harta di bawah tanah, maka harta itu dinamakan harta karun atau disebut hartanya Qarun. Kita membanggakan diri kita dengan uang banyak, dengan pansos, panjat sosial. Kita mencoba untuk memproklamirkan diri kita bahwa kita adalah orang kaya. Kita adalah orang yang mampu. Tapi di balik semua itu, kemunafikan, kedustaan kerap kita lakukan. Kita tidak pernah mau peduli, terutama dengan karib kerabat kita, sanak famili, tetangga-tetangga kita, maupun orang di luar sana yang mungkin nasibnya tidak seberuntung kita. Untuk itulah Al-Fakir hanya menghimbau, semoga apa yang Al-Fakir sampaikan, bagaimana keutamaan sedekah, bagaimana sedekah itu bisa menghilangkan kefakiran, bisa menghilangkan daripada kematian yang buruk, sebagaimana yang tadi Al-Fakir katakan bahwa itu adalah sabda Rasulullah wa alaihi wassalam. Al-Fakir tidak banyak kalam, mungkin dalam hal firman dan hadis. Al-Fakir kekurangan karena memang Al-Fakir bukanlah seorang ahli dalam hal itu. Tetapi Al-Fakir mengajak, yuk mulai detik ini, tiada yang dapat menolong diri kita sendiri selain diri kita sendiri. Kita hanya mampu beramal, dan itu hanyalah sebagai pembela. Amal perbuatan kita tidaklah berguna kalau diiringi dengan sifat ria, apalagi melukai hati kaum duafa. Kita memberi dengan menghardik, mencela, mencaci maki. Lebih baik kita tidak memberi, karena pemberian yang diiringi dengan kata-kata yang kasar, pemberian yang diiringi dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati, pemberian itu menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari yuk kita membuka diri saat kondisi negara kita carut marut dengan kemiskinan yang merajalela, dengan tingkat korupsi yang sangat luar biasa, di mana satu instansi seperti Pertamina saja mampu menggerogoti uang rakyat sebesar 192 triliun. Satu orang yang menguasai tambang mampu korupsi sebesar 300 triliun. Belum lagi kasus-kasus Jiwasraya dan kasus-kasus lainnya. Inilah yang menyebabkan kesenjangan kesejahteraan, karena distribusi daripada kesejahteraan itu sendiri
berada di tangan para koruptor yang menikmati uang haram, yang tidak peduli dengan penderitaan serta kepahitan hidup rakyat jelata. Untuk itulah tiada kata lain selain kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, yang sebagaimana kiai besar dari Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Abdurrahman Wahid, atau yang lebih populer orang menyebutnya Gus Dur, mengatakan bahwa dia adalah pemimpin yang ikhlas. Semoga Allah membimbing Bapak Haji Prabowo Subianto untuk memimpin negara ini dengan keadilan, sehingga melahirkan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Tiada gading yang tak retak, tiada lisan yang tak sempurna. Semuanya hanya milik Allah. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan datangnya dari Al-Fakir. Mari kita mengangkat tangan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya Engkau yang Maha Kaya, ya Allah. Berikanlah, ya Allah, kekayaan itu ada di tangan hamba-Mu ini, ya Allah. Bukan kekayaan yang ada di hati hamba, ya Allah, sehingga hamba enggan untuk bersedekah, ya Allah, sehingga hamba terlalu mencintainya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, penderitaan orang-orang miskin, ya Allah, mereka, ya Allah, setiap hari, ya Allah, merintih kelaparan, ya Allah. Berikanlah, ya Allah, mereka ganjaran di akhirat nanti, ya Allah. Berikan mereka ketabahan, ya Allah. Berikan mereka kesabaran, ya Allah. Ya Allah, ya Ghani, ya Hamid, ya Allah, ya Malik, ya Allah, ya Halik, ya Allah, ya Awal, ya Allah, ya Akhir, ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum. Engkaulah yang Maha menghidupkan dan mematikan, ya Allah. Engkaulah, ya Allah, yang memberikan sesuatu ketika Engkau ucapkan kun, jadi maka jadilah. Hamba mohon, ya Allah, berikan hidayah kepada para penyelenggara negara ini, ya Allah, agar mereka, ya Allah, Engkau bimbing, ya Allah, menuju syariat-Mu, ya Allah. Mereka Engkau lepaskan, ya Allah, dari was-was, dari keinginan keduniaan yang berlebihan. Lindungilah, ya Allah, pemimpin tertinggi negara ini, ya Allah, dari segala kejahatan dan kecelakaan, ya Allah. Lindungilah, ya Allah, mereka yang ingin menegakkan kebaikan dan ingin melaksanakan perbaikan. Ya Rabbana, ya Karim, ya Rabbana, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Sayangi hamba, ya Allah. Sayangi umat Islam ini, ya Allah. Jangan Engkau biarkan, ya Allah, umat Islam ini menjadi umat yang teraniaya, ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa hamba-Mu yang lemah dan hina dina ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna, ya Allah. Irhamna, ya Allah. Kabulkan, ya Allah. Ya Allah, berikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Kebaikan yang sempurna, ya Allah. Kebaikan dengan keridhaan-Mu, ya Allah.
kebaikan dengan rahmat-Mu ya Allah. Rabbana ya Allah la tujzi qulubana baidatana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Ampuni Allah buat orang tua hamba, semua kaum muslimin dan muslimat, baik yang hidup maupun yang telah wafat ya Allah. Rabbana ya Allah la tujzi qulubana baidatana wa hab lana innaka antal wahhab. Jangan ya Allah Engkau pencingkan kembali hati ini setelah Engkau berikan petunjuk ya Allah. Rabbana ya Allah jalamna anfusana wa ilam tahfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni ya Allah kebodohan, kesalahan hamba dan dosa-dosa hamba ya Allah. Dosa kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, baik yang hidup maupun yang telah wafat ya Allah. Allahumma afini fi badani, sehatkan badan hamba ya Allah. Allahumma afini fi sam'i, sehatkan ya Allah pendengaran. Allahumma afini fi basri, sehatkan ya Allah penglihatan hamba ya Allah. La ilaha illa anta, sesungguhnya Engkau lah ilah ya Allah, tiada ilah ya Allah selain Engkau ya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, lindungi hamba ya Allah daripada kefakiran dan kekufuran. Wa a'udzubika minal azabi qabri, dari azab dan siksa kubur ya Allah. La ilaha illa anta, Engkaulah ya Allah ilah, tidak ada ilah selain Engkau ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.